Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabila Febriana, kelas PGMI 6C, akan membuat video tentang mata kuliah Sejarah Keteladanan Nabi dan Sahabat yang diampu oleh Dr. Andes Eno bin Sanusi MPD. Nah, di sini saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Yahya. Nama Raja Herodes. Judul taat kepada orang tua. Dalam perspektif percaya akan adanya Allah dan meyakini kehendaknya. Makan pagi dengan ikan, menikmati makanan di tempat. Ada cerita yang ingin saya sampaikan, kisah keteladanan Nabi dan sahabat. Jalan-jalan ke kota tua. Ke kota tua tak sengaja melihat Firza. Jika kamu tahu Nabi Yahya, cobalah kamu tiru akhlaknya terhadap orang tua. Orang sholawat wajahnya bercahaya. Wajahnya bercahaya sampai di rumah. Jika kau suka dengan Nabi Yahya, kau tirulah sikapnya yang ramah. Nabi Yahya adalah Nabi yang ke-23. Beliau merupakan keturunan Nabi Zakaria. Ia memiliki sifat yang baik dan taat kepada orang tuanya. Beliau pernah mempelajari kitab Taurat di kalangan Bani Israel untuk memahami hikmah dan rasa kasih sayang kepada anak-anak. Hanya saja, ketika dewasa setelah menjadi utusan Allah SWT, dibunuh oleh Raja Herodes. Hal itu lantaran terjadi karena menantang larangan untuk menikahi anak tirinya sendiri. Hadirin yang berbahagia, siapakah Nabi Yahya dan Raja Herodes? Bagaimanakah kisahnya? Untuk mengetahui cerita selengkapnya, mari dengarkan bersama. Dikisahkan dari Nabi Yahya adalah keturunan Nabi Zakaria. Beliau adalah seorang yang sangat patuh dan taat terhadap orang tuanya. Beliau tidak pernah durhaka ataupun sombong. Banyak hal yang dilakukan untuk menjauhi akhlak tercela dan melaksanakan segala kebaikan yang berakhlak mulia. Di kalangan Bani Israel, Nabi Yahya dikenal sebagai seorang ahli agama dan juga penghafal Taurat. Beliau termasuk orang yang pintar dan pandai dalam berpikir, dalam bertindak, serta rajin melaksanakan ibadah pada waktu siang dan malam hari. Beliau mampu menjadi hakim dan hukum dalam hukum agama dengan memiliki usaha yang tegas untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Pada saat Nabi Yahya melarang Raja Herodes, beliau menjadi salah seorang yang melarang praktek pernikahan dengan kemenekan yang dilakukan oleh Herodes, karena memang hal itu tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam kitab Taurat yang dipegangnya waktu itu. Selain itu, Nabi Yahya juga terkenal sebagai seorang pembaptis yang sering memandikan orang-orang yang berdosa untuk bertaubat. Adapun cara pembaptisan yang dilakukan pada waktu itu adalah dengan cara memandikan orang-orang yang akan bertaubat di tepian Sungai Yordan. Makna pembaptisan itu mensucikan dosa. Nabi Yahya merupakan orang yang terkenal
dan tegas dalam mengambil keputusan, menegakkan kebenaran meski harus menentang seorang penguasa, dan tidak pernah takut apabila dihina orang. Beliau mengajak kaumnya untuk bertaubat dan menyembah Allah. Ada sebuah cerita tentang ia yang bisa membuat orang yang bertaubat sebagai tanda pertaubatannya. Kejadian itu diartikan sebagai pembaptisan dalam ajaran Kristen. Namun, yang sebenarnya dilakukan oleh Nabi Yahya adalah tanda dari perwujudan taubat, yakni bisa dikatakan sebagai mandi besar, dan juga beliaulah yang memandikan Nabi Isa. Begitupun dengan para penguasanya. Bani Israel memiliki raja-raja zalim dan berbuat kerusakan. Raja Herodes adalah penguasa Palestina yang dikenal paling jahat dan berbuat semena-mena terhadap rakyatnya. Dia adalah yang memerintahkan pasukannya untuk membunuh Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Nabi Yahya meninggal karena dibunuh oleh utusan Raja Herodes atas anjuran Herodia. Karena ada suatu kisah pada masa Raja Herodes menjadi raja, ia ingin menikahi wanita yang sangat molek dan sangat menawan, yang tidak lain adalah keponakannya sendiri. Kisah ini menjadi pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari, bahkan orang lain sekalipun. Ini adalah pelajaran berharga yang paling mulia. Keteladanan yang didapat dari kisah Nabi Yahya ini adalah sosok Nabi Yahya yang penuh kesabaran, lalu memiliki sifat patuh dan taat kepada orang tua. Beliau juga mempunyai sifat pemberani untuk membaptis kaumnya dan mengarahkan kaumnya bertobat. Jadi, patuhlah kepada orang tua, ikuti semua perintahnya, jangan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita miliki menjadi nikmat yang luar biasa. Lebah madu yang sangat manis, madunya jernih tidak keruh. Bersabarlah akan waktu yang telah habis, hidup yang tenang, jiwa yang utuh. Makan pisang goreng di tengah hutan. Hutannya ditumbuhi pohon jati. Jika ada salah dalam ucapan, mohon tidak dimasukkan ke dalam hati. Di sana ada orang kaya, pergi ke pasar mencari ikan. Sekian cerita dari saya, jika salah mohon dimaafkan.